Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Muhammad Rizky Setiawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6 kelas C. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu vlog yang dimana sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah ilmu semantik ataupun tilawah. Nah, dikarenakan mungkin ada permasalahan lah sekarang tentang corona gitu, jadi perkuliahan untuk secara daring terlebih dahulu ataupun e-learning. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu duduk di kelompok 2 gitu, sehingga saya berkesempatan dalam menjelaskan tentang hubungan antara semantik dan juga filsafat. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, apa sih pengertian dari semantik dan juga apa pengertian dari filsafat? Sebelum kita memasuki bagaimana hubungan antara semantik dan juga filsafat. Nah, yang pertama, pengertian ataupun definisi dari semantik. Semantik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sema, adalah suatu tanda ataupun simbol. Menurut istilah adalah sebuah kajian ilmu yang dimana semantik itu adalah suatu cabang ilmu dari linguistik yang membahas tentang bahasa dan keterkaitannya dengan yang lainnya. Adapun ilmu filsafat itu definisinya adalah philos dan sophos yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Adapun menurut istilah yaitu sebuah kearifan lokal ataupun cara menggali sebuah pemikiran ataupun pengetahuan dengan akal yang sempurna. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, dikarenakan kita telah mengetahui bagaimana ataupun definisi di antara keduanya, langsung saja kita langsung menuju ke hubungan antara semantik dan juga filsafat. Nah, kita ketahui bahwa seorang filosof ataupun orang yang ahli berfilsafat itu pastilah memikirkan bagaimana tentang indahnya dunia dan juga memikirkan siapa pencipta alam semesta. Dengan mereka melihat alam semesta seperti Plato, Aristoteles, dan juga Thales, Anaximenes, dan sebagainya. Nah, menurut Ernest Cassirer berpendapat bahwa manusia itu adalah animal symbolicum, yang berarti hewan yang memiliki simbol ataupun tanda sebagai alat untuk berkomunikasi, yang dimana bahasa itu sebagai alat untuk berinteraksi dan juga instrumental dan juga heuristik dan sebagainya. Oleh karena itu manusia meskipun disamakan dengan hewan yang lainnya, namun memiliki titik temu yang tidak dapat disamakan dengan hewannya, itu memiliki alat untuk berpikir dan juga alat untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa bahasa dan juga filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan apa? Orang yang berfilsafat melihat keadaan dunia dan juga meneliti terhadap dunia dengan pemikiran dan akal yang sempurna, maka diperlukannya bahasa. Karena tatkala apabila seorang adalah para filosof lah gitu, ketika mereka berpikir dengan sempurna namun tidak bisa berbahasa, maka kita ketahui dan pastilah bahwa ilmunya tersebut akan tersendat dan tidak akan sampai kepada kita pada abad kontemporer sekarang ini.
dan hanya pada ya masa mereka saja seperti itu, karena tidak ada media untuk menyampaikannya. Yang kedua, apabila filsafat tidak ada, bahasa semakin banyak, bahasa ada tetapi pemikiran tidak ada, maka apa? Banyaknya bermunculan anjing-anjing yang menggonggong. Karena apa? Bahasa digunakan dengan semena-mena, sedangkan filsafat ataupun berpikir yang sempurna itu tidak diadakan ataupun tidak dikendalikan. Nah, oleh karena itu, inheran ataupun keterkaitan antara keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Namun, ada pembahasan lain, yaitu yang dimana ada beberapa kelemahan semantik apabila dikaitkan dengan filsafat. Yang pertama, vagueness, yaitu bahasa yang kita pahami itu mewakili dengan realitas yang diacunya. Seperti inilah, apabila kita menyebutkan tentang bunga kepada teman, saya itu mengetahui bagaimana bunga anggrek gitu. Nah, kita tidak akan mengetahui makna bagaimana bunga anggrek gitu sebelum kita mengetahui bagaimana realitas sebenarnya, dengan kita langsung memperoleh pengetahuan tentang bunga anggrek yaitu dengan panca indera itu. Karena bahasa itu terbatasi dalam berfilsafat. Yang kedua, ambiguity. Ambiguity itu apa? Yaitu berkaitan dengan bahasa yang kita lakukan, yang kita gunakan, itu memiliki keambiguan ataupun keanehan ataupun kesamaran makna. Contoh, anggrek merah. Nama anggrek merah itu, kata merah memiliki sifat kesamaran, karena warna merah itu pada zaman dulu belum tercipta bagaimana warnanya merah, kecuali kita telah melihat dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, bahasa ataupun semantik ataupun makna itu dalam berfilsafat masih memiliki kelemahan dalam memunculkan makna, dan itu tidak akan berhasil kecuali dengan langsung melihat dengan panca indera. Yang ketiga, yaitu untuk yang ketiga yaitu inexplicit, yang dimana yaitu bahasa berkaitan dengan kesamarannya dikarenakan kata tersebut atau makna tersebut ambigu ataupun samar, maka muncullah berbagai interpretasi yang tidak tepat itu, sehingga muncullah konten dependent. Ketika kesamaran dan interpretasi itu tidak tepat, maka muncul konten dependent, konteks dependent, yaitu yang dimana kata tersebut gramatikalnya ataupun maknanya tersebut tidak berubah-ubah gitu, tergantung konteks sosial. Setelah berubah-ubah bagaimana gramatikal, situasional dan kondisionalnya kata tersebut, maka muncullah pada kata tersebut denotatif dan konotatif, sehingga muncullah misleading, yang dimana kesalahan dalam pemaknaan. Seperti contoh, wah, Ali parah. Nah, ketika berbicara kata wah, Ali parah, maka kita maknai kata tersebut Ali parah itu kata parah. Namun karena berbicara ya bagaimana kata parah itu, kita pikirkan berfilsafat seperti itu secara matang dengan akal yang sempurna, karena kata parah itu ambigu dan juga tidak ada kata penerusnya, maka muncullah konten dependent, yang dimana kesalahan dalam interpretasi dalam kita memaknai kata tersebut, sehingga muncullah misleading, kesalahan dalam pemaknaan karena situasi dan kondisi yang tidak tepat, sehingga kita memaknai Ali parah tersebut yaitu Ali parah bahwa dia itu sakit,
Yang padahal ahli parah itu akhlaknya buruk ataupun nilainya yang jelek. Nah, oleh karena itu, bahasa ataupun makna masih memiliki kelemahan apabila dikaitkan dengan berfilsafat. Karena akal pemikiran menurut saya, dengan asumsi saya, itu melebihi ataupun lebih dulu daripada makna ataupun bahasa. Nah, dan yang lebih jauh lagi, bahwa semantik ataupun bahasa itu dapat menentukan yang dinamai sebagai premis dalam menyimpulkan suatu kesimpulan yang dimana terdapat premis minor dan premis mayor. Nah, nanti pada premis-premis tersebut diperlukan bahasa ataupun semantik yang tepat dan akurat sehingga tidak menimbulkan kecacatan dalam logika, sehingga muncullah istilah yaitu dengan sebutan logika falasi. Nah, kesimpulannya jadi keterkaitan antara semantik dan juga filsafat yaitu inherent dan keterkaitan tidak akan terpisahkan. Dikarenakan apabila kita berfilsafat tanpa adanya bahasa, maka muncullah kerusakan dalam berfilsafat, yaitu tidak adanya tidak adanya diakronis, yaitu kesinambungan dalam berkarya, sehingga karya tersebut akan terputus pada zaman tertentu. Nah, adapun apabila seseorang yang semantik, yang berbahasa namun tidak berfilsafat, maka akan munculnya anjing-anjing yang bertebaran, dikarenakan tidak hanya kesempurnaan akal dalam mengucapkan suatu kata. Nah, karena itu kepada rekan-rekan semua, apabila ada sesuatu yang memang tidak dipahami, silahkan untuk ditanyakan dan boleh dikritisasi sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.